Baik, Bu Vera, silakan Bu. Boleh dinyalakan ininya, Bu. Apa? Selamat malam teman-teman. Salam Eko-Enzim dan sehat selalu. Enggak terasa ya Bu Lina ya. Sekelip mata lah udah mau selesai kelas kita. Padahal pertama mikir 2 minggu mampu enggak nih. Baru pulang dari Jawa, baru pulang dari Malaysia, masih banyak belum diurus. Coba-coba aja, lihat karena makin sehat, makin kuat mau coba. Untung dibantu dengan teman-teman kayak Bu Lina, Bu Kris, ya, Bang Ranto. Aduh, nggak bisa disebutkan semua satu persatu, pokoknya semua kompak deh. Kalau nggak bisa bahu-membahu, ya tetap kita masih di rumah aja, ngurus anak sendiri aja. Jadi karena semuanya kompak dan mencintai Eko-Enzim, makanya bisa lebih bagus. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus juga dan lebih mendekati ke pelosok-pelosok dan masyarakat yang lebih jauh gitu loh. Nah, tentang rekaman memang menyangkut karena terapi dan foto-foto yang tidak nyaman. Jadi itu kita memang tidak bisa di-share dan mungkin mana tahu saya ada salah ngomong. Karena kita ini bukan dokter ya, cuman sekedar mau irimkan dana. Dulu memang pertama, waktu saya buka bank sampah itu, dari hasil penjualan sampah-sampah itu, sampai kita tangani pasien-pasien yang terlantar itu ke rumah sakit, operasi lah, dibersihin lah, dan sebagainya. Tetapi tidak semua rumah sakit itu akan terima semua pasien. Ada yang sebagian memang sudah dianggap tidak tertolong lagi atau lebih baik dipulangkan ke rumah aja untuk istirahat apalagi itu loh ya yang menjadikan. Jadi zaman itu masih belum ada BPJS, ada surat miskin ya, tapi ngurusnya itu ribet banget sampai setengah mati pun ya, maklum ya orang Indonesia kebanyakan sampai di Batam itu saya lihat KTP nggak punya, akte lahir aduh nggak tahu di mana taruhnya, usianya berapa nggak tahu. Ya gimana sih mau ngurus surat miskin? Nggak kayak sekarang, udah mulai tertib. Nah, jadi sama sekali nggak bisa apa-apa. Satu-satu jalannya itu juga karena tujuannya saya pergi belajar Eko-Enzim. Mudahan bisa membantu gitu. Ternyata memang sangat membantu. Memang sangat membantu. Makanya sampai saat ini saya masih berjalan, masih tetap memakai Eko-Enzim. Kalau dulu saya pakai produk ini sebentar saya tukar yang ini itu. Kadang-kadang produk ini kita pakai, wah bagus, langsung pakai itu bagus, semangat kali. Tahu-tahu udah 1 tahun 2 tahun, kok nggak mampan atau apa salahnya gitu loh. Nah, yang satu lagi Eko-Enzim kok bisa jadi lama saya pakai terus karena itu mengikuti kemauan kita dan keperluan kita dan kita racik sendiri. Contohnya untuk pertanian. Tanam sayur, ya dari sayur itu untuk jadikan bahan. Ya kan? Dari rumah kita, Eko-Enzim untuk rumah tangga. Ya kita yang penting pola makan kita sehat, ya apa yang kita masak, yang sisa-sisanya kulit nanas lah, kulit-kulit buah-buahan lah. Menu kita sehat, ya Eko-Enzim kita pun cantik, wangi. Dan pola pikir kita pelan-pelan merubah. Masih banyak sih yang harus saya pelajari gitu. Makanya bisa makin rasanya makin ramah tamah di keluarga besar Eko-Enzim ini. Itu yang sangat luar biasa. Enggak kayak kita waktu kita bekerja berusaha atau di perusahaan apa ya, saling iri, saling waduh capek banget pikirannya di otak itu kayak mau retak. Tapi kalau di dunia Eko-Enzim ini kayaknya nggak ada iri ya, nggak ada yang ya semuanya
kayak keluarga besar. Itu yang saya rasakan luar biasa. Semuanya mempunyai niat yang bersama adalah terutama gimana ya kita mengolahkan sampah dan mengurangi sampah dan sampah-sampah yang mempunyai gas yang beracun. Contohnya ya gas metana, kita ngolah-ngolah, kok jadi CO3 gitu loh. Alangkah bagusnya ya, dan di dalam tuh kita makin gali, makin dalam ilmunya makin banyak, nggak habis-habis. Sampai sekarang masih gali-gali nggak habis. Sampai nanti tahun baru pengen bawa teman-teman yang aktif, yang member, yang di member Classic Engine saya itu, ayo kita ketemu Dr. Sukon. Dan yang bawa kita itu Guru Maha. Ayo kita bareng. Kita gali lagi ilmu beliau gitu loh. Ya kan Bu Lina, sampai ke situ baru kita sama-sama gali. Waktu dulu saya pergi banyak yang dikasih ilmunya malah saya nggak ngerti apa sih ya. Ya contohnya begitulah. Di ngomongnya sampai di kamus dibuka ini itu itu ya. Saya cuma bikin ekoenzim aja belum panen gitu loh. Tapi akhirnya ketemu titik ke titik ini sampai ke sana. Wah, berarti masih banyak lagi yang nggak ngerti loh kita gitu loh. Nah, oke, kita mulai malam ini. Untuk tanya jawab dulu ya Bu Lina ya. Oke, ini kebetulan ada Sis Ivon yang akan bantu bacakan, Bu. Kita mulai dari kecantikan apa yang terapi baru tadi? Kecantikan dulu ya. Yang cantik-cantik dulu lah Bu, kan baru siap makan nih. Silakan Sis Ivon. Oke, baik. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Vera. Malam Bu Ivon. Iya. Oke, ya kita mulai dengan tanya jawab soal kecantikan dulu ya. Yang pertama nih, apakah harus beras yang khusus untuk dibuat bedak beras tersebut? Ada di video. Kalau saya sih beli tepung beras. Saya beli tepung beras yang agak bagus. Di Batam ada tepung beras yang dari Thailand, ada beras yang dari Jawa. Sinyalnya ya. Jadi ibu rumah tangga biasa pilih, oh mana satu yang agak mahal ya, agak bagus diambil gitu. Terus? Nah, ambil mau nih kapel itu. Sebentar, ini ada suara bocor, Bu. Rupanya. Oke. Boleh dinyalakan lagi ya, Sis Ivon dan Bu Vera. Tadi saya mute semua. Oke. Sudah ya Bu ya, nomor 1 ya? Sudah. Oke. Nomor 2-nya, jamur Classic Engine yang warnanya putih lembut seperti jamur ekoenzim ya. Bukankah CE yang bagus itu tidak ada jamurnya? Maaf nih, saya masih bingung. Terima kasih. Waktu fermentasi yang untuk minum memang bagusnya jangan ada jamur. Kecuali kayak saya ya, dalam ruangan 3x5 ini ada 2 drum Classic Engine, ada paling tidak 2 drum juga ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah penangkal mereka atau kayak security gitu loh, supaya mengurangi kontaminasi. Nah, memang dikedap, tetapi sebagian kalau saya merasakan, saya maulah yang untuk masker gitu. Mungkin ada satu wadah yang 5 liter, sengaja yang nggak ada derat, sengaja saya letak di atas tongnya itu, biar dia berjamur. Kalau nggak mau pasti saya kedap dia 100%, saya lapis. Nah, biar sampai nggak ada berjamur. Tapi yang berjamur itu memang saya sengaja gitu. Jadi tergantung teknik kita. Oke, terus. Berarti apa tuh maksudnya itu jamur tersebut bagus ya kalau untuk CE itu kalau ada berjamur itu bisa untuk dipakai untuk maskeran gitu.
Enggak tentu, Bu Ivon. Yang kita mau bikin jamur, karena saya sarankan jangan setiap hari pakai jamur ya. Mukanya bisa overdose loh. Pada mau maskeran kayak SK. Iya, jangan terlalu percaya dengan medsos katanya Pitera SK itu. Orang itu berapa duitnya. Itu sudah hak patennya. Jangan pakai nama mereka. Jamur ekoenzim sudah cukup bagus. Tetapi jangan tiap hari. Jangankan jamur. Ekoenzim dikapas ya, dikapas basah, sudah itu kasih ekoenzim. Tiap malam kamu lulur ke muka, satu minggu kemudian kamu merasa kamu kencangnya kulitnya itu sudah terasa tidak nyaman. Sampai ada foto, cuman ini fotonya kita jangan share sembarangan karena itu mengenai hak orang ya. Anak gadis, dia dengar, sudah itu dia pakai yang murni dengan kapas yang tidak dibasahin, langsung basahin dari ekoenzim. Nah itu dilulur ke muka setiap saat. Setelah 3 hari kemudian mukanya bonyok semua. Overdosis. Kayak gosong merah semua. Dan timbullah semuanya kayak bentol-bentolan kayak jerawat gitu loh. Kenapa? Ekoenzim kalau dengan dosis yang kecil yang diencer akan nyaman sekali dan jangka waktu panjang kita pakai dia akan makin cantik, makin mulus. Tetapi kalau sampai sudah kental itu dia akan membongkar semua minyak, lemaknya, apa-apaannya, semua dia bongkar keluar. Nah, itu lagunya panjang tuh nanti. Mau dihilangkannya lagi ini itu. Jadi hati-hati. Sebenarnya kita punya sinyal kok. Nyaman enggak, panas enggak. Sudah 3 hari berturut-turut saya jamin kulit kamu hangat kayak mau pecah. Kenapa kamu nggak terasa dia tuh nggak nyaman? Sampai udah kelupas sampai betulan gitu, masih kapok lagi. Nah, maunya apa gitu loh. Itu bukan kulit tebal lagi ya, itu udah kulit mati. Terus. Oke, baik, kita lanjutin ya. Pemakaian krim enzim atau tetes VCO setelah masker. Maksudnya setelah maskernya diangkat atau dibersihkan dari wajah ya? Kita terapi pakai ekoenzim, pakai kapas pun boleh, jamurnya pun boleh ya. Sudah itu biasa saya begini, saya panen baru saya main jamur. Kalau nggak panen saya nggak main jamur. Saya nggak sengaja ngumpulin, kecuali yang special case. Nah sudah itu rasa mukanya itu kencang banget. Setelah 1 jam 2 jam kemudian ya sudah ngepel, sudah nyapu dan sebagainya, saya mau mandi. Saya nggak cuci sabun lagi muka saya cuma bilas dengan air ekoenzim, air piara juga ya, karena air mandi saya udah saya masukin ekoenzim terus gitu loh. Nah setelah keramas, setelah mandi kita pakailah VCO atau krim supaya sebagai pelembab. Terus Oke. Apakah endapan ekoenzim itu bisa dipakai sebagai masker dan bagaimana caranya? Kayaknya bolak-balik sih pertanyaannya, Bu Ivon. Loncat aja. Ya. Oke. Saya belum paham tentang VCO. Maka ada yang apakah ada yang bisa menjelaskan? Kalau ini tadi sudah dijawab sama Sis Lina sih ada kelasnya. Pak Arif juga sudah pernah bilang ya. Ada kelasnya. Jadi kita skip aja ya. VCO adalah virgin coconut oil. Itu adalah bahan kosmetik yang paling penting atau bahan yang terbagus untuk bikin sabun. Murni dari kelapa, sudah itu tidak lewat pemanasan. Kita kelasnya step by step ya. Ekoenzim dasar, ekoenzim pemantapan. Sudah itu kita lanjut lagi ke kelas VCO. Kita lanjut lagi ke kelas
klasik enzim. Kita lanjut lagi ke kelas detox. Sudah itu kita naik lagi kelas ya, tambahan pemantapan klasik enzim. Naik lagi ke kelas untuk terapi kanker dan makanan-makanan orang itu gimana gitu. Jadi kelas saya banyak sih. Dan bayarnya tuh nggak mahal-mahal, cukup belanja saya aja. Mungkin kalau yang belum punya VCO itu kan murid-murid Bu Vera itu sudah pada buat ya, yang sudah lebih duluan, atau bisa beli VCO buatan Bu Vera itu di toko Hetty, di Tokopedia atau di Winnie gitu. Jadi kalau yang masih baru, cobalah bikin ekoenzim yang bagus dulu. Itu kan setahun ya perlunya ya, paling sedikit. Jadi Pelan-pelan. sabar pelan-pelan. Kayaknya VCO ya, kelas kita VCO kita nggak bubarkan. Sudah itu ada yang beberapa tahun, kapan siapa yang ada luka bakar, yang gagal terapi ekoenzim, itu mereka setiap sumbang semua berebut sumbangnya. Dan itu ada yang bikin lagi VCO agak banyak gitu ya. Bu, saya VCO-nya saya bikin dapat 5 liter. Kapan kalau ada yang mau beli, boleh info ya, cari yang terdekat gitu ya. Bayar modalnya, maksudnya kita jualan itu bayar modalnya. Tetapi VCO yang kita bikin pasti mahal daripada yang di mana-mana. Saya pun heran kelapa 1 biji berapa dikalikan jadinya VCO kok bisa jual murah banget. Apa itu? Nah, itu yang kita tidak mau gitu. Bisa murah, tetapi jangan sampai nggak logika. Jadi kalau yang saya ajarin itu VCO yang benar-benar organik, murni, dan bisa terapi untuk luka. Oke, terus Bu Ivon. Ya. Oke. Saya ada bikin klasik enzim pakai galon dan ada jamurnya. Bagaimana cara ngambil jamurnya karena mulutnya kecil, dan berapa usia CE yang bisa diambil untuk masker? Kalau bikin CE pakai galon masih berjamur berarti tutupnya sama sekali tidak rapat. Mulut sekecil gitu gimana sih ambil? Nanti ambil CE klasik enzimnya terkontaminasi juga. Nggak usah lah, ikhlaskan aja. Lain kali aja next. Ikhlasin aja minum klasik enzimnya saja. Ya, nanti pun makin cantik juga. Oke, tentang jamur ekoenzim yang buat masker, apakah ada PO yang dianjurkan dan PO yang dilarang saat membuat ekoenzim? Tergantung aroma ya. Hari ini saya bikin yang ini. Wah, ada petai, ada jengkol, ada sayur yang aromanya kurang bagus. Nah, nanti hasilnya kan tentu kurang bagus. Kira-kira mau nggak untuk masker gitu loh. Kita pilih yang wangi aja. Oke, Ya, terus. benar. Masih tetap mengenai masalah klasik enzim. Jamur klasik enzim apakah sengaja dibuat setelah CE dipanen, Bu Vera? Karena kalau CE ada jamurnya, kan dihilangkan dengan digoyang-goyang dan ampasnya yang berjamur tersebut. Masih bisa untuk dijadikan biang. Kalau klasik enzim ada jamurnya, apakah masih layak dikonsumsi? Makanya kita bikin malam ini ya, akan saya tunjuk beberapa jamur. Dari ekoenzim, kita belajar bikin dulu. Makanya setiap kali mulai kelas klasik enzim yang ya, pasti kita tanya peserta. Siapa yang belum ngerti klasik enzim, ekoenzim? Ekoenzim. Sebelum mulai kelas, kita ajarin dulu. Mereka harus menguasai ekoenzim, baru mau lanjutnya untuk minum. Jangan sembarangan. Sudah itu bukan masalahnya uang juga. Banyak sih dia nonton di YouTube, sudah itu dia langsung bikin klasik enzim yang banyak. Sudah itu dia japri nanya, Bu, klasik enzim saya begini-begini. Bukan masalah bayar atau tidak. Saya malas mau jawab. Kenapa? Saya jawab, saya salah.
Ini resikonya dia buat minum loh, ya kan? Tetapi kalau dia cuman bayar membernya 250.000 untuk 1 tahun, dia bikin, dia ragu-ragu, dia tanya. Di dalam tuh kan banyak rekan-rekannya, teman-teman yang satu kelas. Mereka akan tahu, oh yang begini-begini nggak boleh minum. Jamu yang begini boleh minum. Aroma seperti apa, fotonya yang jelas. Jadi pelan-pelan sampai memang terpaksa ada siapa yang terdekat gitu loh. Bisa pantau nggak atau caranya gimana? Itu semuanya kita dalam 1 tahun itu anytime dia bisa bertanya di grup. Tetapi tiba-tiba bukan murid saya ya. Sekali lagi saya ulang, bukan masalah uang. Tiba-tiba dia nanya, ini boleh minum nggak? Waduh, saya boleh bilang boleh gimana? Kalau dia nanti efek sampingnya atau dia minum terjadi apa-apa gimana? Karena saya pernah lihat seorang, dia sebelumnya masih belum masuk kelas. Dia cuma di grup pendaftaran. Dia sudah bikin sekitar 150 liter dengan drum biru yang tutupnya nggak ada besi loh, cuma tutup untuk air minum itu aja. Dan saya nggak tahu dia pakai madu apa. Saya lihat madunya aja jijik. Sudah itu warna plastik enzim dia di drum itu betul-betul saya mau muntah loh. Buahnya semua jadi hitam. Itu cuma fermentasi baru 1 bulan. Itu buah-buahannya sudah hitam semua. Tongnya itu aja, tong baru beli, langsung dipakai. Gimana saya mau ajar dia ya dari awal? Sambil dia sudah begitu di grup pendaftaran, dia udah jual madu. Udah kita larang, masuk marah-marah, maki-maki, udah dia pergi. Nah, orang yang begitu, hati yang begitu, biasanya bikin tidak akan cantik. Jamurnya, cairannya, tidak akan cantik. Percayalah. Dari tangannya, dari pikirannya, akan yang dia jadi itu seperti apa. Jadi bukannya kita marah deh. Bikin CE baru 1 bulan aja, buah-buahan bisa langsung hitam semua. Jarang loh ketemu orang yang sampai sejelek gitu dia bikin. Nah itu karena apa? Sifatnya, etikanya gitu loh, ya kan? Betul nggak Bu Ibu? Masih ingat orang tuh ya? Ya. Wah, habis. Itu mungkin buah-buahannya nggak dicuci, Bu Hera. Nggak tahu juga, tapi menurut saya sih sifatnya. Siapa sih nggak boleh jual madu di kita? Listnya silakan, yang penting madunya dia berani jamin. Saya nggak ngambil komisi kok. Termasuk yang saya. Siapa yang penting benar gitu, silakan. Tapi jangan langsung pendaftaran dia udah begitu. Ya. Ya terus. Oke, kita lanjut ya. Kalau habis pakai masker jamur, dicuci muka nggak pakai VCO. Muka saya jadi kering sekali. Gimana dengan kawan-kawan? Apakah ada yang serupa? Pasti kering sekali dong. Efek daripada EE-nya. Makanya disarankan pakai VCO atau pakai pelembab atau pakai cairan apa gitu. Jangan langsung udah gitu, apalagi kulit yang tipis dan sensitif ya. Dia nanti bisa sampai timbul gatal-gatal. Kulitnya bisa ketukupas. Saya lihat di Singapura, teman-teman ekoenzim itu. Sudah dikasih masker, tidur dia. Besok bangunnya mukanya tuh merah-merah semua. Nah, baru cepat-cepat pakai pelembab. Seharusnya pakai pelembab langsung. Jangan sampai sudah gatal, sudah alergi, baru pakai pelembab. Karena apa? Kulit kita itu ada orang yang terlalu kering. Dia tidak boleh kena pH yang seasam itu. Tapi ada yang lebih nyaman kalau kulitnya berminyak, ya silakan, nggak apa-apa. Masing-masing sih kulit. Kenapa ada yang cantik, ada yang nggak cantik, ada yang gendut, ada yang kurus. Kita harus tahu dosis kita sendiri itu seperti apa. Kulit kita sendiri, kita yang paling tahu nyaman atau enggak tuh. Ya. Terus kita lanjut ya. Untuk bahan ekoenzim yang buat kecantikan, apakah sama dengan kita buat ekoenzim biasa atau
harus tanaman organik? Tanaman organik nggak masalah. Yang penting gula GMT itu kualitas yang bagus. Dan Anda pengen cantik, carilah yang bikin cantiknya. Contohnya pepaya, bengkuang, ya, timun pun boleh. Kulit yang berminyak ditambahkan bahan yang nanas, kulit nanas yang banyak. Nah, kira-kira begitu. Ya. Oke. Apakah jamur ekoenzim atau klasik enzim bisa digunakan untuk mengobati jerawat, komedo, atau menghilangkan flek hitam? Untuk komedo, dia harus dikeluarkan, ya, mungkin dari dalam. Contohnya dulu si Winnie ya, si Winnie waktu umur 12-an sampai 14 itu walah komedonya, minyaknya itu gede-gede, gede banget. Saya yang bantu keluarin. Sampai risau, saya pikir, aduh gimana ini ya, yang bekas-bekasnya itu sampai segede kayak setengah biji kacang hijau gitu loh. Aduh anakku yang si gendut ini gimana ya, minyaknya sampai numpuk di muka gitu loh. Akhirnya dia herannya anak ini dia suka dia minum cuka apel yang organik. Saya beli cuka apel organik, saya bilang, Winnie, kamu bisa nggak satu malam itu 1 sendok dengan air hangat kamu minum ya? Coba, enak loh Ma, dia bilang gitu. Enaknya kenapa? Enaknya rasanya di perut gitu. Akhirnya dia minta saya beli yang 1 liter itu 3 kali, 3 botol. Sekarang kalau lihat mukanya itu mulus, cantik banget. Halus sekali, sama sekali nggak ada bekas. Nah, kalau sudah ada komedo, berarti sinyalnya itu adalah Anda kelebihan minyak yang tidak bagus. Jangan makan order-orderan terus. Mungkin yang orang jualan itu dia bakal nggak pakai minyak yang terbagus. Nah, itu resikonya. Sudah itu, kita mau makan di luar terus atau go food terus, kita harus mencucinya. Dengan cuka apel, dengan klasik enzim, atau visio, nah itu untuk nyucinya. Sudah itu baru cuci di bagian luar. Ya. Satu lagi, apa tadi pertanyaannya, Bu? Flek hitam. Flek hitam. Flek hitam, dulu saya penuh muka saya. Dari dahi sampai pipi, muka saya hitam banget. Waktu itu saya nggak di kebun. Saya malah di ruangan AC, kerja di salon. Sampai orang bilang, waduh kasihan ya, tapi wajar lah namanya orang makan pil KB ya gitu ya. Memang terjadi begitu. Jadi saya anggap itu wajar gitu loh. Yang penting ditumpuk-tumpuk bedak terus. Namanya kita kerja di salon ya, harus tumpuk bedak tebal-tebal, lapis per lapis. Tapi sekarang saya tidak pakai bedak apa, kecuali krimnya Dr. Rosukon atau Visio itu aja ya. Kenapa flek saya bisa hilang? Ya itu tadi saya bilang, sering minum kayaknya cuka apel atau klasik enzim, sudah itu olahraga. Tapi kalau saya ke kebun seharian tuh full matahari, saya jemur, nggak pernah istirahat. Karena bertumpuk kerja di kebun ya. Malah kenapa fleknya hilang? Satu, caranya ya, satu, tidak pakai sabun lagi. Saya tidak cuci muka pakai sabun apapun. Kapan sampai kita sudah sering makan yang agak bersih atau kita sering minum klasik enzim, noda-noda yang di dalam tuh sebagian detox, sebagian tumpuk di kulit itu tumbuh kayak flek. Cucilah dengan baking soda yang halus, yang bagus, dilulur ya. Cuci jangan sampai luka. Sudah itu simpel-simpel aja, pakai Visio atau beli krim yang Dr. Rosukon itu. Luar biasanya Dr. Rosukon ini sebenarnya dia kalau mau kaya sebentar aja. Kita sering beli krim untuk muka, kita pakai nampaknya cantik. Tapi yang krim dia bedanya apa? Kita pakai keluar keringat semua. Mukanya keringatan gitu, basah. Kok basah nih muka nih? Gimana sih ya? Jadi krim Dr. Rosukon yang bikin itu, kalau kita untuk bedak, nanti dia ya kayaknya gimana nggak begitu cocok.
Ya, pertama minggu aja pakai keluar keringat, dia akan detox, keluar terus kotoran muka kita. Jadi waktu dia keluar kita bantu dengan baking soda ataupun yang saya tadi bilang eco enzim agak tajam, jangan pakai classic enzim ya kalau mau cantik. Classic enzim yang udah panen atau yang udah dibeli itu dicampurkan air 1:1 lagi diencerkan, sudah itu kapas itu dibasahin dengan air bersih, masukkan air tadi itu diperas sekitar tidak menetes. Nah, itu tempel di muka. Bikinlah 3 lembar kapas, kiri kanan di dahi. Tempel dulu sana sini sana sini. Lama-lama flek kamu akan hilang. Sudah itu krim, simple kan? Kalau merasakan krim Dr. Osukun kurang minyak, tambahkan VCO sedikit. Kalau sudah nggak berkeringatan lagi, berarti kulit kamu sudah keluar kotorannya. Nanti lama-lama akan lebih cantik daripada saya. Simple. Makanya yang organik usahakan. Nggak usah mahal-mahal ya. Yang organik tanam sendiri. Atau pilih sayur-sayuran yang banyak. Contohnya buah-buahan, sayuran ya. Pisang, kedondong. Itu kan jarang dikasih pupuk karena murah gitu loh. Nah, sayur-sayur, terbayang kayak Bu Esti yang di depan rumah, sayur bayam liar. Nah, itu sayur juga ya. Sayur nangka itu pun jarang juga dikasih pupuk ya. Seperti itulah maksud saya organik. Oke, terus Bu Ipon. Oke. VCO bisa diganti dengan olive oil nggak? Olive oil bisa, flaxseed oil bisa. Yang penting minyak apa aja. Cuman kita merasakan gini, olive oil jarang dapat yang ori ya, yang original jarang dapat, dan dia akan campur dengan minyak yang lain. Kalau yang ori bakal nggak tahan baunya. Kita 1 tetes gosok, sudah itu kita kita sapukan ke muka kita. Kira-kira dalam setengah jam itu dia masih minyaknya di luar nggak? Masuk belum? Meresap belum? Kalau dia meresap dan kulit kita terasanya lebih kenyal, lebih nyaman. Nah, itu berarti minyaknya bagus. Tapi kalau setengah harian masih nempel di situ, berarti minyak itu nggak meresap, itu nggak bagus. Oke, lanjut ya. Di materi mandi, cuci muka, keramas, sabunnya itu 10-20% adalah ekoenzim. Ekoenzim GMT. 40% itu air. Sabun 20%, ekoenzim GMT 40%, air bersih 40%. Iya. Jadi pertanyaannya itu, mohon maaf Bu, ini benar ya, EE 40%, air bersih 40%, dan sabun 20% ini bahan untuk pembuatan sabun atau sampo. Atau kalau mandi juga pakai dosis tersebut tanpa diencerkan lagi ya. Kebayang berapa ekoenzim yang kita butuhkan? Dosisnya sebenarnya bebas. Contohnya mama saya ya. Dan kalau ke rumah tuh, Mama, kenapa Mama nggak pakai sabun ekoenzim? Siapa bilang nggak pakai? Tapi kok warnanya tetap hijau, Mah? Suka saya. Ngapain kamu atur dosis ekoenzim saya? Yang penting saya pakai. Jadi, Mama kasih berapa sih masih hijau? Nah, saya kasih sekitar 2 sendok aja. Yang penting tangan saya kalau udah cuci ikan, potong ikan, yang penting tangan saya nggak amis. Dia ampuh kok itu untuk hilangkan bau amis. Itu saya maunya gitu aja. Tapi kan saya suka busa yang banyak sekali itu. Kalau saya, ya US 20%. Karena saya nggak suka busa yang terlalu banyak. Jadi sebenarnya bebas. Mau seperti apa, ya. Kalau di rumah stok nggak banyak, ya gimana? Mau tetap 40% atau stoknya cuma 20%, ya 20%. Berarti sabunnya 40, airnya 40. Ya bisa dipolak-balik kok. Yang penting ada ekoenzim dan ada air.
Mau seperti apa, mau jadikan 3 botol, mau jadikan 5 botol, mau jadikan berapa botol, itu bebas. Yang penting busanya itu lebih kurang, ya lebih bagus menurut saya. Bagusnya kenapa? Pencemarannya itu dikurangi. Pencemaran lingkungan. Bukan, saya udah pakai ekoenjin bertahun-tahun, saya tetap suka busa yang segunung gitu. Wah, kacau. Berarti nggak maju dong. Ya. Saya cuci kuali. Saya tidak pakai sabun sama sekali. Di muka saya sama sekali tidak pakai sabun. Flek saya makin hilang. Ya kan? Saya cuci rambut. Kalau sabun Honey Locust ya, itu 2 minggu sekali cuman. Tapi kalau buka kelas di rumah itu dekat-dekat orang tuh sama saya pernah tanya, kalian tuh takut bilang bau badan saya atau memang nggak ada bau? Enggak lah Bu, memang nggak ada kok. Karena setiap manusia itu punya kulit yang normal, dia punya zat sabun sendiri membersihkan. Jadi jangan khawatir tuh nggak ada sabun nggak bersih. Itu perusahaan jual sabun yang sarankan kita begitu supaya sabunnya laku. Nggak pakai sabun lebih cantik, lebih bersih, jamin. Oke?